Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat. Apa itu yang dinamakan operasi hitung? Operasi hitung itu contohnya adalah positif, negatif, kali, dan bagi. Ini adalah tanda operasi hitung dalam bilangan. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Apa saja contohnya? Bilangan bulat itu contohnya terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat netral, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu contohnya bilangan berapa saja ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, 6, 7, 8 terus sampai 100, 1000. Kalau bilangan bulat netral itu adalah bilangan 0. Bilangan 0 ini bukan bilangan bulat positif, juga bukan bilangan negatif, dia adalah netral. Sedangkan bilangan bulat negatif itu terdiri dari mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Negatif 6, negatif 7, negatif 100, terus sampai negatif 1000. Perhatikan konsep berikut anak-anak. Apabila bilangan positif nanti bertemu dengan bilangan positif, hasilnya akan menjadi bilangan positif. Ketika bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Kemudian apabila bilangan positif bertemu dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Apabila bilangan negatif bertemu dengan bilangan positif, maka hasilnya menjadi bilangan negatif. Apabila tandanya sama, ini tandanya sama-sama positif, hasilnya akan positif. Ini juga tandanya sama, ini negatif, ini juga negatif. Sama, berarti hasilnya pun akan positif. Ini tandanya berbeda, yang ini positif, yang ini negatif, berarti tandanya negatif. Ini pun berbeda, yang ini negatif, ini negatif. Hasilnya pun negatif. Itu kita buat catatan saja. Apabila tandanya sama, maka hasilnya ditambah. Apabila tandanya berbeda, maka hasilnya dikurang. Atau singkat saja, menjadi satam bekur. Sama menjadi ditambah, beda menjadi dikurang. Apanya yang sama tadi? Tanda operasi hitungnya. Ini sama, sama-sama positif berarti ditambah, sama-sama negatif berarti ditambah atau positif. Ini tandanya berbeda, positif negatif berbeda berarti kurang. Ini juga berbeda, negatif positif berarti dikurang. Pahami? Oke, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang kita pelajari sekarang yang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Nomor 1, 45 ditambah 96. Ini kan perkara mudah ya, cuma kita mengerjakannya dengan konsep yang tadi, biar kalian paham betul bagaimana operasi hitung bilangan bulat. Langkah pertama, kita pisahkan di antara kedua angka ini. Kita pisahkannya adalah di sebelum operasi hitungnya. Mana yang dinamakan operasi hitung? Ya, positif, berarti sebelumnya kita pisahkan di sini, nah. Ya. Lalu kita tentukan bilangan positif atau bilangan negatif dia bilangan bulatnya ya. 45. 45 ini termasuk bilangan bulat apa? Bilangan bulat positif. 96 bilangan bulat positif. Berarti positif bertemu dengan positif ditambah. Ya udah, berarti 45 ditambah 96. 5 tambah 6, 11, simpan 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 9, 14. Berarti 141. Setelah itu, hasilnya kita tentukan positif atau dia negatif.
Dari mana? Di antara 45 dan 96, mana yang lebih besar? 96. 96 ini tandanya apa? Positif. Berarti hasilnya positif 141. Lalu nomor 2. Negatif 28 dikurang 47. Oke. Kita pisahkan sebelum operasi hitung. Berarti yang mana? Sebelum angka atau sebelum pengurangan. Kita pisahkan di sini. Nah. Lalu kita tentukan negatif 28. Berarti tandanya apa? Negatif. Ini negatif 47. Berarti tandanya apa? Negatif. Negatif bertemu dengan negatif sama. Satam bekur, ingat tadi konsepnya. Sama ditambah, beda dikurang. Berarti ini sama tandanya. Berarti ditambah. Kita tambah bilangannya. 28 tambah 47. 8 tambah 7, 15. Simpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Kemudian jangan langsung kalian tentukan bahwa ini jawabannya 75. Jangan. Menentukannya bagaimana? Sama seperti tadi. Kita lihat di antara 28 dan 47. Lebih besar yang mana bilangannya? 47. Berarti 47 ini tandanya apa, nak? Negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 75. Sekarang kita ke nomor 3. Negatif 83 ditambah negatif 95. Oke. Nah, kalau ada operasi hitung seperti ini, setelah operasi hitung itu ada bilangan negatif atau bilangan positif, maka ini wajib kita lebur terlebih dahulu. Apa dilebur tandanya? Operasi hitungnya akan berubah. Contohnya, ini tidak bisa langsung dipisahkan seperti ini. Beda dengan persoalan nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 langsung tidak ada dua operasi hitung. Kalau ini ada operasi hitung dengan bilangan positif atau negatif. Berarti ini kita leburkan. Positif bertemu dengan negatif. Apa tadi? Beda tandanya. Berarti dikurang. Kita ubah dulu. Negatif 83 menjadi dikurang 95. Kenapa positifnya nggak ada, Pak? Kan sudah kita lebur. Positif bertemu negatif jadi negatif. Kalau sudah bertemu seperti ini, baru bisa kita kerjakan seperti tadi lagi. Caranya, pisahkan. 83 tandanya apa nih? Negatif. 95 tandanya apa nih? Negatif. Negatif ketemu negatif, jadi ditambah. Tambah bilangannya. 83 tambah 95. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 9, 17. Lalu lihat 83 dengan 95. Yang mana lebih besar? 95. Tandanya apa? Negatif. Berarti hasilnya negatif 178. Kita ke nomor 4. Negatif 115 ditambah negatif 75. Oke. Ini wajib kita lebur terlebih dahulu seperti tadi. Ya, karena ini berbeda persoalan dengan nomor 1 dan nomor 2. Positif bertemu dengan negatif, berarti hasilnya menjadi dikurang. Tulis ulang biar kalian tidak bingung. Negatif 115 dikurang 75. Pisahkan sebelum operasi hitung di mana? Berarti di sini. 115 tandanya apa? Negatif. 75 tandanya apa? Negatif. Negatif bertemu dengan negatif, berarti diapakan? Ditambah. Kita tambah bilangannya. 5 tambah 5, 10. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 7, 9. Ini masih ada satu bilangan di depan. Tulis di sini. Berarti 190. Ingat, jangan langsung simpulkan ini jawabannya. Lihat kembali mana yang lebih besar, lalu tandanya apa. 115 dengan 75, lebih besar mana? 115. Tandanya apa? Negatif. Berarti hasilnya negatif 190. Oke, paham? Sekarang kita operasi hitung 3 angka. 27
dikurang negatif 98 ditambah 63. Oke. Angka pertama bagaimana, nak? Ini ada yang harus kita lebur dulu operasi hitungnya. Yang mana? Negatif dengan negatif. Kalau yang ini tidak ada ya, berarti langsung. Ya sudah, berarti ini kita ubah. Negatif bertemu dengan negatif, diapakan? Ditambah. Kenapa ditambah? Ini tandanya sama. Tadi ingat, satam bekur. Sama ditambah, beda dikurang. Oke, berarti kita tulis ulang biar kalian tidak bingung ya. 27 ditambah 98 ditambah 63. Berarti kan ini persoalannya mudah. Tinggal penjumlahan. 27 tambah 98. 7 tambah 8, 15. 15 simpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 9, 12. Berarti 125. Kemudian tambahkan lagi 63. 5 tambah 3, 8. 2 tambah 6, 8. Lalu 1. Hasilnya 188. Contoh terakhir yaitu contoh yang ke-6. Negatif 83 ditambah 46 dikurang negatif 75. Oke. Nah, ini ada 3 angka. Sebelumnya kita perhatikan di antara operasi hitung ini, adakah operasi hitung yang harus kita lebur terlebih dahulu? Ada, yaitu yang mana? Negatif bertemu dengan negatif. Berarti negatif bertemu negatif, hasilnya nanti akan berubah menjadi ditambah. Karena tandanya sama. Ingat tadi, satam bekur sama ditambah, beda dikurang. Oke, kita salin ulang. Negatif 83 ditambah 46, kemudian menjadi ditambah 75. Kita kerjakan dulu yang mana, nak? Yang depan terlebih dahulu saja. Yang ditambah 75 kita abaikan dulu ya. Nih, kita pisahkan di mana sebelum operasi itu. Nih. Oke, 83 tandanya negatif. 46 tandanya positif. Negatif bertemu dengan positif berarti dikurang. 83 dikurang 46. Paham? Oke, kita jumlahkan sekarang. 83 dikurangi 46. Pinjam 1 berkurang jadi 7, 13 kurang 6, 7, 7 kurang 4, 3. Berarti 37. Lalu lihat 83 dengan 46. Mana hasil yang lebih besar? Atau bilangan yang paling besar yang mana? Di antara 83 dan 46. 84. Apa bilangannya? Negatif. Berarti hasilnya negatif 37. Setelah selesai di antara operasi hitung ini, barulah kita tambah dengan 75. Oke, sama, pisahkan lagi. Apa tandanya ini? Negatif. Tandanya positif. Bilangannya dikurang karena berbeda. Kita kurangi. Yang mana berarti yang bisa dikurang? 75 dikurang 37. Ingat, kalau dikurang itu bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. 75 dikurang 37. Pinjam 1 berkurang jadi 6. 15 kurang 7 berapa? 8. 6 kurang 3, 3. Berarti hasilnya 38. Lalu hasilnya lihat, 37 dengan 75 lebih besar mana bilangannya? 75. Tandanya positif. Berarti hasilnya positif 38. Selesai perkalian dan pembagian. Apabila ada bilangan positif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya menjadi bilangan positif. Negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan positif. Kenapa? Karena sama, satam bekur, sama ditambah, beda dikurang. Kemudian positif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif karena berbeda. Dan terakhir, negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya pun negatif karena berbeda. Sekarang kita ke pembagian. Apabila bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya akan positif. Sama,
sama ditambah, beda dikurang. Ini sama tandanya. Kemudian negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Karena sama, ingat ya. Kemudian positif dibagi bilangan negatif, hasilnya akan negatif. Maaf, yang ini adalah positif. Ya, koreksi. Kemudian apabila bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya akan negatif. Ingat semua, bila bilangan tandanya sama, maka hasilnya positif. Tandanya berbeda, maka negatif. Ingat, masih sama, yaitu satam bekur. Ya, apa maksudnya kemarin? Sama tambah, beda dikurang. Ya, oke, pahami konsep ini, nak? Jelas? Coba nanti bisa diulang lagi video ini ya. Oke, sekarang kita ke contoh. Kita ke contoh nomor 1 sekarang. 15 dikali negatif 4. Oke. Gitu ya. Sekarang berbeda dengan pengurangan dan penjumlahan. Kalau kemarin pengurangan dan penjumlahan itu kita pisahkan sebelum operasi hitungnya, maka khusus untuk perkalian dan pembagian itu tidak perlu kita pisahkan. Langkah pertama langsung saja kita mulai. Ini 15, bilangannya positif. Ini negatif 4, berarti bilangannya negatif. Positif dikali negatif, tadi tandanya apa nih? Berbeda, berarti nanti hasil akhirnya akan negatif. Langsung saja kita kalikan. 15 dikali 4 berapa, nak? Kita hitung. 15 kali 4. 5 kali 4 0, 20 ya, simpan 2. 1 kali 4, 4 tambah 2 6, berarti hasilnya negatif 60. Sudah selesai. Contoh nomor 2. Negatif 20 dikali negatif 8. Tandanya negatif. Tandanya negatif. Negatif dikali negatif, berarti nanti hasilnya positif. Bukan ditambah, maksudnya hasil akhirnya adalah positif. Berarti tulis aja di sini dulu untuk tanda kalian supaya kalian ingat. Tapi nanti kalian hapus di akhir ya. 20 dikali 8. Kita hitung. 20 kali 8. 0 kali 8. 0. 8 kali 2. 8 dikali 2. 16. Berarti hasilnya 160. Atau mudah saja 2 dikali 8. 16. Nolnya tinggal kita taruh di belakang. Berarti hasilnya adalah positif 160. Nomor 3 sekarang. Sekarang kita langsung 3 bilangan. 35 dikali negatif 12 dikali 7. Oke. Sekarang kita kerjakan dulu yang depan dulu ya. 35 dengan 12. 35 tandanya negatif dikali negatif, maaf, 35 tandanya positif dikali negatif 12, berarti negatif. Positif dikali negatif nanti hasilnya akan apa, nak? Akan negatif. Sekarang kita hitung 35 dikali 12-nya. 35 dikali 12. 5 kali 2 10, simpan 1. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 5 kali 1 5. 1 kali 3 3. Berarti hasilnya 0, 12, simpan 1 4. Hasilnya negatif 420. Kita kalikan 7 sekarang. Oke. Tandanya apa, nak? Negatif. 7 positif. Negatif dikali positif, tandanya beda. Berarti nanti hasilnya akan negatif. Kita tulis negatif.
420 tinggal kita kalikan 7, atau 42 kali 7, nanti nolnya taruh di belakang. Paham? 42 kali 7, 2 kali 7 14, simpan 1, 4 kali 7 28, tambah 1 29. Berarti hasilnya berapa? 2940. Berarti hasilnya negatif 2940. Oke, sekarang kita berlanjut ke soal nomor 4. Negatif 192 dibagi 8 dikali negatif 25. Kita kerjakan dulu yang bagian depan ya. Oke, ini pembagian sekarang. Sama seperti tadi sebetulnya dengan perkalian. Tandanya negatif, tandanya positif. Berarti nanti hasilnya akan menjadi bilangan negatif karena berbeda tandanya. Ingat, satam bekur, sama ditambah, beda dikurang. Sekarang kita hitung 192 dibagi 8. 192 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya 19. Kalian sudah belajar pembagian mulai dari kelas 3, 4, atau kelas 5 juga sudah lebih baik tentunya. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 19? 8 kali 2. 2 kali 8, 16. Kita kurangi 9 kurang 6, 3. Turunkan angka 2. 8 kali berapa yang hasilnya? 32. 8 kali 4. 4 kali 8, 32. Hasilnya habis. Jangan 0. Kalau kalian tulis 0 ini nggak ada habisnya. 8 kali berapa yang hasilnya 0. Jangan tulis bilangan. Ya. Oke, selesai. Berarti berapa hasilnya? Negatif 24. Tinggal kita kalikan lagi negatif 25. Tandanya apa? Negatif dikali negatif. Negatif bertemu dengan negatif, nanti hasil akhirnya adalah bilangan positif. Positif. Kita tulis dulu biar nggak bingung nanti. 24 dikali 25. 4 kali 5, 20, simpan 2. 2 kali 5, 10 tambah 2, 12. 2 kali 4, 8. 2 kali 2, 4. Kita tambah 0, 0, simpan 1, 6. Berarti hasilnya positif 600. Boleh dihapus. Jelas? Sekarang kita contoh yang terakhir nomor 5. 16 dikali negatif 5 dibagi 10. Oke. Kita kerjakan dulu seperti biasa yang depan. Oke. Tandanya positif dikali negatif 5, negatif. Positif dikali negatif hasilnya menjadi bilangan negatif. Jadi hasilnya nanti akan negatif. 16 kali 5, 6 kali 5, 30, simpan 3. 1 kali 5, 5 tambah 3, 8. Negatif 80 dibagi 10. Tandanya apa? Negatif. Tandanya apa? Positif. Negatif bertemu dengan positif, beda tandanya, berarti dikurang. Maaf, berarti tandanya negatif. Berarti hasil akhirnya nanti bilangan negatif. Ya sudah, 80 dibagi 10. Nolnya kita coret aja. 8 bagi 1 kan 8. Berarti hasilnya negatif 8. Oke, selesai. Sudah paham? Jika sudah paham atau kalian masih belum paham, bisa diulang lagi video ini. Terus belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.